Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UAP dimanapun Anda berada. Kalau kita ngobrol tentang kehidupan santri di pesantren, ada satu hal yang sering banget dibicarakan oleh orang tua di rumah. Bahkan dibicarakan oleh orang umum. Yaitu obrolan yang sangat masyhur. Kenapa ya kok banyak santri yang kena gudik atau gatal-gatal? Apa karena mereka nggak jaga kebersihan atau jorok di pesantren ya? Pertanyaan ini sering muncul. Jadi oleh karena itu kita akan membahas sama-sama biar jelas dan nggak salah paham apa sebenarnya dibalik gudikan santri ini. Oke sahabat semua, jangan skip video ini karena kita akan bongkar faktanya. Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel UAP official ini, nyalain loncengnya dan tonton video ini sampai selesai biar kita sama-sama belajar tentang kehidupan di pesantren yang sebenarnya. Penyakit kulit seperti gudik, kurap, atau gatal-gatal memang sering ditemui di pondok-pondok pesantren. Tapi apakah ini bukti kalau di pesantren itu enggak bersih atau enggak menjaga kebersihan? Atau malah pesantrennya mengajarkan santri supaya hidupnya jorok, hidupnya kotor? Kita bahas sama-sama ya bareng-bareng dengan tenang sambil lihat dari sisi agama, kesehatan dan hikmah kehidupan yang ada di pondok pesantren. Oke, yang pertama, bukan karena pesantren mengajarkan hidup kotor. Kita harus luruskan dulu. Jadi pesantren tidak pernah mengajarkan santri untuk hidup jorok atau hidup kotor. Sebaliknya di pondok-pondok pesantren selalu menekankan tentang kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya hanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau ada santri yang kena gudik, gatal-gatal, bukan karena pesantrennya yang mengajarkan untuk kotor atau jorok. Ada faktor lain yang belum kita pahami. Ya. Kemudian yang kedua, faktor utama penyakit kulit di pondok pesantren itu kenapa sebabnya? Jadi kita harus tahu, yang pertama itu sebabnya hidup berjamaah di santri ini di pesantren. Jadi tinggal bersama, beramai-ramai, tidur berdekatan, pakaian dicuci pun kadang bareng-bareng, kadang sandal atau handuk saling tertukar. Nah, dari situlah penyakit kulit mudah menular. Kalau gatal satu, kadang-kadang gatal semuanya, terutama santri-santri baru yang belum paham. Kemudian faktor yang kedua, kelembaban cuaca di Indonesia ini kan tropis. Jadi banyak pesantren ada di daerah yang lembab. Kalau musim hujan, kasurnya susah kering, lembab, pakaian lembab. Akhirnya jamur itu berkembang di pakaian, di handuk. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit kulit karena jamur memang paling banyak terjadi di daerah padat penduduk dan lembab gitu. Kemudian yang selanjutnya, jumlah santri banyak. Kadang-kadang 20-30 orang dalam satu kamar. Fasilitasnya terbatas. Meski santri berusaha bersih, tapi penularan masih mungkin untuk terjadi karena hal-hal tersebut. Kadang juga karena kesalahan kecil, misalnya handuk masih basah, masih lembab, dipakai lagi, belum sempat dijemur. Kasur jarang dijemur. Sandal pinjam sana, pinjam sini. Nah, tapi efeknya besar nih seperti itu. Dan kita harus tahu hikmahnya, itu semuanya ada hikmah. Jadi dari kejadian tersebut, sahabat jangan langsung buru-buru menyalahkan. Justru kita harus bisa mengambil hikmah besar di balik ujian-ujian santri di pondok pesantren seperti ini. Apa hikmahnya? Ya, yang pertama tentunya ada latihan sabar. Ulama katakan man sabara ala
murri ta'allum lada bihalawatil ilmi. Siapa saja yang sabar dengan pahitnya, susahnya ilmu dalam belajar, dia akan merasakan manisnya ilmu. Kemudian hikmah yang kedua, santri akan dilatih tidak manja. Santri terbiasa hidup sederhana, nggak gampang mengeluh. Nah, dengan seperti itu Rasulullah SAW bersabda juga, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Yang kurang lebih artinya seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih utama pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Akan tapi kawan-kawanku sekalian, selanjutnya ada juga hikmah yang selanjutnya adalah menguatkan ukhuwah santri, jadi saling membantu, pinjam obat, merawat, bahkan sama-sama saling mengingatkan tentang kebersihan. Kemudian selanjutnya dari hal tersebut pesantren ini terus berbenah, nggak begitu saja didiamkan. Ini poin yang penting ini. Perlu diketahui pesantren tidak tinggal diam dengan kejadian tersebut. Banyak pesantren yang sudah berbenah dengan hal-hal tersebut. Misalnya ada aturan menulis barang-barang pribadi. Baju, sandal harus ditulis namanya. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin, bekerja sama dengan puskesmas dan lain-lain. Kemudian adanya klinik kesehatan di pesantren. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, al-ilmu sahihul jismi wa quwwatil badan. Ilmu itu butuh badan yang sehat dan tubuh yang kuat. Gitu. Artinya menjaga kesehatan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah dalam menuntut ilmu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya kita harus jeli, jangan langsung mengambil kesimpulan yang salah. Jadi kenapa santri sering kena penyakit kulit, kena gudik, atau kena gatal-gatal bukan karena mereka jorok atau diajarkan jorok tidak bersih. Tapi karena faktor yang pertama lingkungannya padat, cuacanya lembab, dan memang hidupnya berjamaah banyak orang gitu. Dan ini bukan aib, justru dari sini santri bisa belajar untuk sabar, belajar ikhlas, saling membantu, dan juga saling menjaga kebersihan untuk saling mengingatkan. Kesehatan itu amanah dan kebersihan itu adalah ibadah. Maka mari kita sama-sama doakan semoga para santri di pondok pesantren selalu sehat, sehat lahir dan batin, kuat dalam menuntut ilmu dan berkah ilmunya. Jadi sahabat UAP, ya sahabat UAP, kalau setuju ya silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan tentu subscribe di channel UAP Official. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.